Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kalau kamu menemukan video ini, yakinlah itu bukan tanpa alasan. Teman-teman, aku mau cerita tentang sebuah pengalaman aku yang terjadi di tahun 2019. Pada saat itu, aku dihadapkan dengan sebuah keputusan yang harus aku ambil, yang itu juga termasuk keputusan yang berat, karena harus ada beberapa pihak yang aku relakan untuk merasa kecewa, dan mungkin juga ada beberapa pihak yang merasa lega dengan keputusan itu. Tapi yang aku yakini bahwa ketika aku mengambil keputusan itu adalah demi Allah, aku ingin berjuang di jalan Allah dan aku ingin menolong agama Allah. Tidak ada yang ada di pikiran aku selain daripada itu. Meskipun pada saat itu banyak hal-hal yang harus aku ikhlaskan untuk tidak aku capai di tahun tersebut. Akhirnya aku menjalani semua yang sudah aku putuskan dengan meminta pertolongan Allah untuk fokus 100% dan benar-benar menyumbangkan pikiran, hati, dan semuanya untuk membela agama Allah. Di tahun 2020, tepatnya 1 tahun setelah kejadian itu, Allah jawab semua doa-doa aku selama ini. Allah izinkan semua mimpi yang sedekat kening dengan sajadah itu menjadi nyata. Bahkan satu persatu, benar-benar di luar prediksi aku. Aku ngerasa surprise banget, karena ya tetap aja, meski aku udah usahakan, di waktu yang udah berlalu itu terlihat sangat mustahil untuk kembali datang. Tapi maha baik Allah dengan segala keputusannya. Dan aku menyadari satu hal, bahwa mungkin ketika aku mendapatinya itu di tahun 2019, aku tidak akan sebersyukur itu gitu, dan mungkin aku belum pantas untuk mendapatkannya, tapi Allah pilihkan di waktu yang tepat. Dan ketika aku udah siap gitu, aku udah nggak merasa berambisi gitu, atau aku terlalu menggebu-gebu dengan keinginan itu hingga menghalalkan semua cara untuk mencapai itu. Dan itu adalah satu titik pembelajaran yang luar biasa bagi aku. Dari pengalaman ini, aku belajar tentang bagaimana jalan pintas PDKT sama Allah. Yang pertama adalah tentang sabar dan ikhlas. Sabar kelihatannya itu gampang banget buat diucap, tapi ternyata berat untuk dilakuin. Terutama jika apa yang terjadi itu nggak sesuai sama harapan kita. Tapi sabar itu bisa banget buat dilatih. Terutama bagaimana respon pertama kita saat kita menerima ujian. Coba kita tuh tenang dulu, gak usah ngomong apa-apa dulu. Baru setelah kita tenang, kita ngomong sama diri kita. Aku bersabar, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan melewatkanku. Aku yakin. Dengan begini, insya Allah hati kita akan lebih tenang dan lebih ikhlas menerima ujian dari Allah. Setelah hati kita lapang, kita bersyukur. Amati hal positif yang bisa kita ambil dari semua ujian yang udah Allah kasih. Sekali lagi, ini gak akan mudah, tapi pasti selalu ada hikmah dari setiap ujian. Kalau dari pengalaman aku bersyukur Allah kasih kesempatan aku buat lebih berdaya. Mungkin berkumpul lebih lama dengan orang yang sefrekuensi bisa membuat aku makin siap menghadapi tantangan di dunia yang sebenarnya nanti. Dan itu yang selalu aku tetapkan di dalam pikiran aku. Aku bersyukur dan aku akan ambil hal positif. Dan itu adalah bentuk latihan kita menerima ujian Allah yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Karena sebenarnya ujian itu ada dua. Ada yang bentuknya itu musibah, ada juga yang bentuknya itu kayak kebahagiaan gitu. Tapi dari keduanya itu sama-sama untuk memberikan ujian keimanan, kesabaran, dan rasa syukur kita kepada Allah. Setelah kita melewati semuanya, yang paling penting adalah kita tetap berikhtiar, berusaha yang terbaik, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Namun, ketika tiba-tiba rasa putus asa itu hadir, kita coba berhenti sebentar dan coba lihat ke belakang. Udah berapa jauh perjalanan yang udah kita lalui selama ini. Banyaknya liku-liku,
semuanya bisa kita atasi. Dan bukankah itu adalah suatu kebanggaan bagi kita? Maka teruslah untuk berjalan. Kalau kita lelah, boleh kita berhenti sejenak. Kita coba ambil nafas, kita ambil jeda, lalu kita berjalan lagi. Karena sebenarnya kekuatan itu adalah semangat kita yang gak pernah mau ngalah sama kegagalan. Jadi itu yang jadi motivasi utama kita untuk terus berikhtiar sampai Allah katakan iya. Dan puncak dari semua itu adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima dengan rela apa yang udah menjadi takdir kita. Dan kemudian kita bersabar dengan ketentuan yang Allah berikan. Kita bertawakal dan kita mencoba untuk benar-benar lapang. Karena sebenarnya qanaah itu adalah tingkatan paling tinggi dari orang-orang yang beriman. Lantaran mereka adalah orang-orang yang kaya secara hati, bukan kaya secara fisik. Setelah kita sabar, ikhlas, kemudian kita bersyukur, lalu kita sudah melakukan ikhtiar, qanaah adalah jalan paling akhir, yaitu menerima semuanya dengan ikhlas, dengan lapang. Artinya kita memasrahkan diri kita kepada Allah dengan segala apa yang sudah menjadi takdir kita. Itu bukan alasan kita berpangku tangan, karena kita sudah melakukan yang namanya ikhtiar. Semoga dengan apa yang kita lakukan, Allah selalu mendengarkan doa-doa kita dan Allah mengabulkan apa yang menjadi takdir kita satu persatu. Dan itu adalah keyakinan yang harus kita tetapkan dalam dada kita, dalam hati kita. Jadi kita lebih tenang menghadapi semua yang sudah Allah gariskan. Buat teman-teman semua yang lagi berjuang di luar sana, tetaplah sabar dengan segala ujian, tetap ikhlaskan apa yang telah terjadi, pasti selalu ada hikmah yang bisa diambil dari semua itu. Dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah tidur, jadi selalu berdoa, kuatkan doa, dan jangan pernah berputus asa dengan doa. Berdoalah berulang kali sampai apa yang kita doakan itu dikabulkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast aku sampai di akhir video ini. Aku berharap teman-teman selalu bahagia dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.